Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Puji serta syukur hanyalah milik Allah semata karena atas karunia nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, sampai dengan saat ini kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi usia sehingga kita alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan bulan yang kita tunggu-tunggu, yakni bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan maghfirah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'at, para alim ulama hingga kepada kita semua. Suatu iman sekalian, kaum muslimin wal muslimat dan anak-anakku sekalian yang pada saat ini sedang menumpuk pendidikan. Bulan Ramadan adalah sering disebut juga bulan pendidikan, bulan pembinaan. Di samping bulan maghfirah, yaitu dan bulan ampunan. Karena apa? Karena di bulan Ramadan ini kita akan dibina oleh Allah bagaimana kita belajar disiplin, bagaimana kita belajar mengendalikan emosi, hawa nafsu dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang tadi saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, kami wajibkan kepada kamu melaksanakan ibadah puasa, ibadah saum, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana kami wajibkan kepada orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Nah, bulan Ramadan ini adalah kita mendapatkan kewajiban dari Allah, yakni melaksanakan ibadah saum. Apa itu saum? Atau dalam bahasa Indonesia diartikan adalah puasa. Apa itu puasa? Tiada lain adalah menahan. Menahan diri kita dari hawa nafsu, bukan hanya makan, minum, dan hubungan suami istri. Tapi yang paling utama bagaimana kita mengendalikan nafsu. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam besar, kita telah menyelesaikan perang yang besar. Tapi kita akan setelah perang besar seperti perang Badar dan perang yang seperti yang terjadilah, seperti hal yang terjadi sekarang Rusia Ukraina. Itu perang kecil. Dan kita akan menghadapi perang yang lebih besar. Tiada lain perang yang lebih besar ini adalah jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perang melawan hawa nafsu. Yang namanya manusia itu memiliki fitrah. Di samping Allah Subhanahu Wa Taala memberikan akal pikiran, Allah memberikan wujud yang sempurna, badan yang sempurna, panca indera dan sebagainya. Manusia juga diberi nafsu, sehingga memiliki keinginan-keinginan. Kalau tidak bisa dikendalikan, maka manusia itu tak ubahnya bagaikan binatang. Kal an'am bal hum adall, kadang lebih buruk daripada binatang. Jadi kalau tidak dikendalikan, kita inginnya, kalau umpamakan dalam riwayat, manusia itu kalau diberi emas 1 gunung Uhud pasti akan minta 2 gunung Uhud. Tidak akan ada henti-hentinya. Sebagai buktilah sekarang lagi viral ya,
Ada seorang pemuda, masih muda usianya juga. Wah, dia disebut sebagai crazy rich, sultan, karena bisa membeli rumah mewah, memberi mobil-mobil mewah dalam jangka waktu sekejap. Dia menumpuk-numpuk harta. Ya. Tapi pada akhirnya keinginan yang besar itu menampung numpuk-numpuk harta itu cuma sebentar. Sekarang mereka udah dipanggil akan masuk penjara. Nah, ini berarti kenapa mereka itu tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Nah, di bulan Ramadan ini kita di stop, ditahan. Contoh lah tentang masalah makan. Anak-anak sekarang kalau udah jajan ini pingin jajan itu, udah makan ini pingin, udah seblak, bakso lagi, udah bakso, cemilan dan lain sebagainya. Tidak bisa dikendalikan. Sudah mengingatkan. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minum dan janganlah berlebih-lebihan. Kenapa? Karena berlebih-lebihan itu adalah temannya setan. Nah, di bulan Ramadan dengan saumnya di siang hari, ya, dengan menahan makan dan minum, hubungan suami istri, kita akan terkendali emosi kita. Di malam harinya kita beribadah kepada Allah dengan salat tarawih. Nah, dengan pendidikan ini kita belajar disiplin. Bagaimana kapan kita makan, kapan kita tidak boleh makan, kapan buka, kapan sahur, itu waktunya. Dan di malam hari kita pun diperintahkan untuk sholat tarawih. Sholat tarawih juga ada hitungannya, ya. Nggak boleh kita sembarangan. Kapan waktu sholat tarawih dilakukan? Ini belajar disiplin, belajar kebersamaan, dan yang paling utama di bulan Ramadan kita saling memiliki rasa empati. Bagaimana orang lain hidup miskin, bagaimana orang lain kesusahan, kita harus bisa merasakan rasa empati kepada orang lain. Dengan saum kita akan merasakan, oh begitu lapar kalau tidak makan, begitu haus kalau tidak minum. Maka kita pun melihat kanan kiri kita, saudara, banyak orang yang tidak bisa makan, tidak bisa minum. Oleh karena itu dengan puasa kita dididik, dibina bagaimana harus berempati, bersimpati kepada orang lain dengan mengeluarkan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Yang bertakwa, wa mimma razaqnahum yunfikun, mengeluarkan sebagian rezeki yang kita miliki, yang Allah berikan kepada kita, kepada orang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf, benarnya dari Allah, salahnya dari saya pribadi walaupun belum sempurna. Ceramah yang singkat ini mudah-mudahan menjadi bahan renungan buat kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.